Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falihatus Ada dengan NIM 304240112, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN KYJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Adib Aunillah Fasya NS. Pada kali ini saya akan memaparkan materi sejarah Perang Jamal dan Perang Siffin. Untuk yang pertama itu ada Perang Jamal. Perang Jamal terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu an, Thalha dan juga Zubair. Ali bin Abi Thalib ini adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir sekaligus menantu dari Rasulullah SAW, sedangkan Aisyah sendiri itu adalah istri dari Rasulullah SAW. Thalha dan Zubair itu merupakan sahabat Nabi yang dijanjikan akan masuk ke dalam surga. Nah, pada saat itu terjadi fitnah secara besar-besaran di antara para kaum muslimin. Fitnah ini dikenal dengan fitnah Sabaiyah, yakni fitnah yang terjadi pada saat Utsman itu berusia kurang lebih 83 tahun yang membawa pada pembunuhan Utsman. Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang dipelopori oleh kaum Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yakni Abdullah bin Sabah. Ya, pada saat Ali dibaiat, maka Thalha dan Zubair pun memintanya untuk mengusut siapa sebenarnya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Namun Ali bin Abi Thalib pun menolaknya karena ia takut kondisi Madinah kacau dan terpecah belah. Melihat penolakan dari Ali bin Abi Thalib ini, maka membuat Thalha dan Zubair pun marah sehingga mereka meninggalkan kota Madinah. Nah, pada saat itu merupakan musim haji sehingga Thalha dan Zubair pun berniat untuk berkunjung ke Mekah sekaligus menemui Aisyah radhiyallahu an. Ketika sudah menemui Aisyah, maka mereka pun menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu ingin memerintahkan Ali untuk mengusut tuntas siapa pembunuh dari Utsman. Maka Aisyah pun menyetujuinya. Nah, kemudian mereka pun berangkat ke Mekah menuju ke Basrah dan Kufah. Nah, mendengar akan hal itu, maka Ali pun ingin menyusul mereka, walaupun pada saat perjalanan itu Ali sempat dilarang karena takut jika Madinah kosong itu akan sangat membahayakan. Kemudian Ali pun mengutus Kokko Ibnu Amr At-Tamimi untuk menghadap ke mereka, ke Aisyah, Thalha dan juga Zubair untuk membawakan misi perdamaian, dan mereka pun sudah setuju untuk berdamai. Namun pada saat itu muncullah orang-orang munafik yang mengadu domba mereka. Orang munafik ini memprovokasi kubu Ali dan Aisyah itu sehingga membuat para kaum muslimin itu percaya dan sudah terprovokasi sehingga mereka pun bertikai dalam peperangan tersebut. Kemudian terjadilah perang sebelum fajar. Nah, perang sebelum fajar ini membuat kondisi pada saat itu sangat berkecamuk dan tidak dapat didamaikan. Kemudian datanglah Aisyah dengan menunggangi unta. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal perang ini disebut dengan Perang Jamal, karena Jamal dalam bahasa Arab itu disebut dengan unta. Nah, kemudian kembali lagi ke peperangan. Zubair melihat peperangan yang sudah sangat pecah dan sudah sangat berkecamuk ini, memilih untuk meninggalkan perang karena menurutnya memang perang ini tidak seharusnya terjadi dan meninggalkan mereka untuk menuju ke Bukit Sibar. Dalam perjalanan, Zubair bertemu dengan Ibnu Jurmus, kemudian Ibnu Jurmus pun ingin memintanya untuk menemaninya ke Bukit Sibar. Lalu berangkatlah mereka. Setelah sampai di sana, justru Ibnu Jurmus ini hanya berpura saja. Ia membunuh Zubair dengan pedangnya dan memenggal kepala Zubair saat Zubair sedang tertidur.
Nah, kemudian kepala Zubair yang sudah terpenggal ini kemudian ia bawa ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun mengetahuinya dan Ali pun kaget, dan tidak percaya kenapa seorang Zubair bisa terbunuh oleh Ibnu Jurmus. Dan demikian pula dengan Aisyah. Aisyah pun kaget kenapa Ibnu Jurmus bisa terbunuh oleh Zubair yang merupakan pasukan dari Ali. Nah, Tolha pun di sini gugur dan Ali pun memenangkan perang Jamal ini. Kemudian setelah perang Jamal ini muncullah perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan gubernur dari Syam yang sangat dicintai oleh penduduknya. Dan Muawiyah ini adalah kerabat atau sepupu dari Utsman bin Affan yang berhak untuk menghukum siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya, yaitu Utsman. Nah, kemudian dari permintaan Muawiyah ini, ia ingin untuk Ali itu mengkisos para pembunuh Utsman. Para umat Islam itu harus bersatu dulu dalam satu khalifah, kemudian baru akan mengusut tuntas pembunuh Utsman. Nah, Ali pun sudah mengutus utusannya untuk menghadap kepada Muawiyah, namun Muawiyah pun tetap kekeh, tetap ingin Ali itu mengusut siapa dalam pembunuhan dari Utsman bin Affan. Nah, lalu muncullah golongan orang-orang munafik yang menyebarkan isu bahwa Ali itu adalah pembunuh dari Utsman. Mengingat akan pada perang sebelumnya itu Ali memerangi Aisyah, Tolha dan Zubair pada kasus yang sama, yaitu ingin mengusut tuntas siapa pembunuh dari Utsman. Nah, mereka pun mencurigai jika maksud dari Ali itu memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah itu ingin menghilangkan jejaknya sebagai pembunuh Utsman, padahal tidak sama sekali. Pada dasarnya Ali memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah agar lebih dekat dengan Ahlu Basrah, Ahlu Kufah, dan Ahlu Syam. Nah, kemudian terjadilah peperangan pada saat itu. Pasukan Ali itu lebih banyak daripada pasukan Muawiyah. Nah, pada saat itu terjadilah perang yang sangat dahsyat. Perang ini terjadi di Siffin, yaitu perbatasan antara Irak dengan Syam atau Syria. Oleh karena itu perang ini disebut dengan perang Siffin karena perang ini itu terjadi di Siffin. Nah, melihat akan kondisi di depannya yang sudah sangat memakan korban, hal ini merugikan pihak Muawiyah dan menguntungkan pihak Ali karena Muawiyah ini hampir kalah sedangkan Ali itu hampir menang. Nah, untuk itu maka dengan perintah Amr bin Ash maka mengikat mushaf Al-Quran pada ujung tombak prajuritnya dan memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan ini menurut Al-Quran. Padahal sebenarnya itu adalah siasat Muawiyah saja untuk menipu Ali. Nah, kemudian Ali pun menyetujui untuk mengakhiri perang ini. Tetapi setelah itu perang ini belum sepenuhnya berakhir. Perang ini diselesaikan dengan cara tahkim atau arbitrase yang menunjuk para wakil dari masing-masing yang berselisih untuk menyelesaikannya. Dari pihak Muawiyah itu ditunjuk Amr bin Ash, sedangkan Ali itu ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Para penengah ini berupaya untuk menyelesaikannya, namun tidak ada kesepakatan. Nah, kemudian dari sinilah kaum muslimin itu terpecah menjadi dua. Yang pertama itu Syiah atau pendukung Ali, dan yang kedua itu Khawarij atau penentang Ali. Jadi kesimpulannya adalah dalam perang Jamal itu terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu an, Tolha dan juga Zubair yang berakhir pada kemenangan Ali. Namun pada dasarnya perang Jamal ini merupakan perang yang seharusnya tidak terjadi karena mereka itu sudah sepakat untuk berdamai.
Tetapi muncullah golongan orang munafik yang memprovokasi kaum muslimin sehingga terjadilah perang ini. Kemudian muncullah perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini adalah kerabat atau sepupu dari Utsman bin Affan. Nah, kedua perang ini sama-sama ingin menuntut atau ingin memerintahkan Ali untuk menghukum, mengkisos para pembunuh Utsman. Kemudian setelah itu mereka baru akan membaiat Ali. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perang Jamal dan perang Siffin. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.